Saya memberikan statement terkait dengan beberapa kasus-kasus, terutama yang pelaporan saya itu berada di Polres Situbondo. 2 tahun bergulir, pelapor meminta kepada Kapolres Situbondo agar segera ditindaklanjuti. Kita melaporkan 1 April 2023 BLP garing B garing 105 garing SPKT Polres Situbondo Polda Jati. Kasusnya masuk, deliknya juga masuk, tapi saya nggak ngerti juga. Teman-teman reskrim bagaimana? Komunikasi pun saya telepon bolak-balik, nggak diangkat. Artinya sangat susah ya Pak Budi. Sangat susah sekali, sangat susah sekali. Ini evaluasi sekali. Makanya saya berkirim surat kepada Kapolri, kepada Presiden, kepada Wakil Presiden, semuanya saya kirim surat. DPR RI saya kirim. Ini adalah evaluasi untuk perbaikan kedisiplinan kepolisian yang sangat kita banggakan. Diberitakan sebelumnya di Arjuna News beberapa tahun lalu hingga adanya pelaporan di wilayah hukum Polres Situbondo oleh pelapor, Sudarsono asal Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan oleh inisial RM dan kawan-kawan. Dengan 378372 RM ini dan CS kawan-kawan lain-lain itu memodik bahwasanya orang-orang yang membutuhkan, anggapannya dia bisa memfasilitasi. Dengan Pak Budi Santoso ya, Santoso Asosiasi Advokat ternama di Situbondo nih. Menanggapi ini Pak Budi, pelaporan dan juga kasus yang menimpa beberapa orang yang dirugikan ya Pak Budi. Itu berkenaan dengan PHP lah istilahnya, bahasa sekarang itu PHP, pemberi harapan palsu. Nah, ini memberikan harapan palsu di mana kasus penggelapan keuangan yang dilakukan IM ini bagaimana bisa dijelaskan waktu itu dan juga kepada APH Polres Situbondo khususnya. Terima kasih medianya. Mas Aka Bina, sukses selalu. Amin. Semakin melesat lebih baik, lebih maju ke depan, dan yang paling terdepan. Amin. Amin, amin. Saya memberikan statement terkait dengan beberapa kasus-kasus itu ya, kasus-kasus terutama di wilayah Kabupaten Situbondo. Yang pelaporan saya itu berada di Polres Situbondo. Terkait dengan 378372 penggelapan sama penipuannya RM ini dan kawan-kawan, ini merupakan modus memang jaringan. Kalau saya analisis, ini adalah jaringan. Mudah-mudahan teman-teman reskrim sependapat dengan saya. Kenapa jaringan? Ini banyak yang menjadi korban. Karena pelaku ini adalah dianggap dia itu sudah pekerjaannya. Artinya mata pencarian justru ya. Mata pencariannya diduga, kita yakini mata pencariannya yaitu karena laporan ke kantor saya itu ada beberapa orang, namun mereka tidak memiliki bukti-bukti. Justru dari beberapa orang ini, yang lebih dari satu orang ini, katakanlah ini pintu masuk gitu ya Pak Budi. Ya, bagaimana Pak Budi? Pintu masuk itu sebenarnya sudah berkali-kali. Ya. Kasus saya itu masuk ke Polres terkait dengan orang yang sama, kasus yang sama, motif yang sama. Malah tidak jalan juga sampai sekarang. Bahkan itu sudah bukti-buktinya ada. Lah ini terjadi, dan ini pun korbannya bukan hanya satu. Ini ada lima orang korban ini. Jadi yang lain itu tidak punya bukti-bukti, tapi korban itu ada. Dan itu pun yang ada sebagian ada bukti-bukti.
Karena di sini, di dalam kasus ini kan ada orang yang paham hukum. Nah, ini membuat suatu cerita kalau dia itu adalah orang perbankan. Jadi orang yang sudah kesusahan perekonomian sehingga dia berkeinginan untuk mendapatkan modal usaha, modal kerja, sehingga dia mau pinjam ke bank. Kemana? Akhirnya pihak RR ini dan CS kawan-kawan lain-lain itu memodik bahwasanya orang-orang yang membutuhkan, anggapannya dia bisa memfasilitasi untuk pinjam ke perbankan dengan mudah bisa cair, sehingga mereka mengiming-imingi proses cepat di perbankan dan dia meminta uang pelicin untuk membayarkan kepada pihak-pihak perbankan. Ini penyampaiannya dan ini ada bukti-buktinya semuanya. Kisarannya sampai puluhan juta, Pak Budi. Ya, kalau kita indikasikan ada puluhan juta, karena ini kan banyak orang-orang yang tingkat menengah ke bawah. Dan ini suatu dilema sekali. Apabila teman-teman reskrim tidak segera melakukan tindakan, dan ini pun sudah lambat menurut saya, tidak cepat menangani hal seperti ini. Padahal ini yang dirugikan banyak sekali. Ini indikasi. Nah, untuk Polres itu sendiri apa Pak Budi yang menjadi pesan dan harapannya kepada Polres, Pak Budi? Tentunya dari hal ini sudah 2023 rupanya ya Pak Budi ya. Kita melaporkan di tanggal 1 April 2023. Ya. Kita laporan, ini LP garing B garing 105 garing 4 Romawi garing 2023 garing SPKT Polres Situbondo Polda Jatim. Artinya memenuhi unsur kalau sudah laporan polisi gitu ya Pak Budi. Ya, ini kalau saya sesuai dengan pengalaman saya, Ya. ini sebenarnya sudah masuk, unsurnya masuk, deliknya juga masuk, tapi saya nggak ngerti juga. Teman-teman reskrim bagaimana? Artinya kok bisa jalan di tempat hingga berlarut-larut gitu ya Pak Bukan Budi? hanya jalan di tempat, Ya. saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman reskrim karena ada beberapa pergantian di situ. Namun ya kita lah perlu mawas diri, kita perlu berintrospeksi diri. Dengan adanya hal ini, pastinya kita membuat acuan bahwasannya bagaimana kita lebih baik, lebih profesional lagi menangani untuk menggugah bagaimana kita membantu masyarakat. Karena kita ketahui di mana-mana slogan Polri milik rakyat. Presisi Polri. Presisi. Nah, bagaimana kita harus tunjukkan nih, ini masyarakat bawah yang sudah banyak ditipu. Nah, ini yang perlu kita tunjukkan untuk bisa lebih memperbaiki. Nah, kemudian istilahnya alasan yang dilontarkan oleh penyidik terkadang ini banyak kasus-kasus yang bukan hanya Pak Budi saja gitu loh. Nah, ini bagaimana Pak Budi? Dan upaya apa yang akan dilakukan bila mana hal itu terjadi? Artinya ketika ditanya, kenapa sih ini kok lambat gitu? Terkadang kekurangan penyidik lah dan lain sebagainya gitu Pak Budi. Ya, saya ada beberapa saya datangi juga. Namun penyampaiannya ini kasus di Polres banyak kasus yang bukan hanya punya saya. Ya. Kalau bukan punya saya berarti kekurangan Personil. pasukan. Personil. Siap. Nah, berarti kalau kekurangan pasukan kan perlu ditambah. Siap. Dengan adanya perlu ditambah sehingga bisa memperluas atau mempercepat. Banyak sedikit personil
Tapi kalau kita fokus disiplin, lebih disiplin, saya yakin itu bisa akan terselesaikan. Saya yakin bisa terselesaikan. Karena menurut saya perlu ada evaluasi, perlu adanya audit dari pimpinan atasan ke bawah, audit di mana kinerjanya ini sesuai tidak, sampai di mana tumpukan itu. Saya di beberapa Polres dan Polda melakukan pelaporan itu semuanya terarah, tapi saya nggak tahu di sini malah lambat sekali, susah. Komunikasi pun saya telepon bolak-balik, nggak diangkat. Artinya sangat susah ya Pak Udi. Sangat susah sekali. Ini evaluasi sekali. Makanya saya berkirim surat kepada Kapolri, kepada Presiden, kepada Wakil Presiden, semuanya saya kirim surat. DPR RI saya kirim. Ini adalah evaluasi untuk perbaikan kedisiplinan kepolisian yang sangat kita banggakan, yang harus kita ajukan jempol. Bagaimana kedepannya bisa lebih baik. Oke, siap Pak Udi. Terima kasih Pak Udi penjelasannya. Oke, terima kasih Mas Aka Pina. Sukses selalu. Amin.